Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu. Di video kali ini saya membahas tentang keilmuan tenaga dalam. Sebelum lanjut ke video, buat teman-teman semuanya jangan lupa di subscribe. Ya, buat teman-teman semuanya, banyak banget komentar-komentar pedas atau komentar-komentar yang enggak seharusnya dia keluarkan dari orang ke video saya, tentunya yang berapa hari dan berapa bulan yang lalu. Itu dia bilang tenaga dalam bla 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 bla. Itu gak seharusnya dia bilang kayak gitu ya. Itu bodoh banget orang itu. Maksud aku bodoh banget kayak gini. Bukannya aku gak menghargai omongan dia, atau bukannya aku sok apa gitu. Jadi intinya kita ikut organisasi itu kan harus bisa menghargai yang lain kayak gitu. Kalau belum ikut perguruan, coba tanyakan yang bagaimana di perguruan itu. Jadi nggak harus sok tahu langsung kayak gitu buat teman-teman. Ya, buat teman-teman semuanya, maaf saya merokok dulu dari tadi ya nggak merokok. Jadi begini buat teman-teman, banyak banyak orang nggak tahu tentang keilmuan di tenaga dalam, tapi dia seolah-olah tahu tentang keilmuan tenaga dalam. Itu salah besar, salah fatal kesalahannya kalau orang itu sok tahu. Jadi gini buat teman-teman, keilmuan tenaga dalam khususnya itu memang harus diperdalam lagi kalau pengen tahu kayak gitu. Jadi kalau cuma setengah-setengah latihan di tenaga dalam, itu nggak akan jadi apa-apa, bahkan percuma, dapatnya cuma capek kayak gitu. Jadi kalau nggak begitu tahu tentang keilmuan tenaga dalam, ya begitu jadinya, cuman rombongannya aja. Itu lihat kata-kata pesulap ini, dia bilang kayak gitu, pesulap ya pesulap, tenaga dalam. Kalau kepental ya kepental memang adanya. Pesulap itu dia ibaratnya trik, jangan samakan sama kita kayak gitu. Jadi Anda salah besar. Kalau pengen tahu, belajarlah di tenaga dalam kayak gitu. Harus benar-benar belajar, nggak cuman asal ngomong langsung Anda gini seolah nak pencak silat Anda yang paling hebat. Itu nggak boleh. Menurut saya Anda bukan hebat, menurut saya Anda nggak hebat juga. Menurut saya Anda itu nggak hebat, itu aja. Yang hebat ya tetap saya kayak gitu kalau menurut kita masing-masing, tapi intinya kan kita harus menghargai kayak gitu. Menurut Anda kami nggak hebat, itu serah Anda. Tapi juga menurut kami Anda nggak hebat kayak gitu. Itu sama aja sebenarnya. Intinya kalau kami semua di tenaga dalam disuruh menghargai orang itu yang utama. Tapi nggak tahu ya kalau anda nggak menghargai orang itu memang disuruh atau memang oknumnya. Kalau oknumnya berarti Anda belajarnya setengah-setengah di organisasi itu kayak gitu. Tapi kalau memang Anda terjun latihan bener, belajar bener, itu nggak akan ngomongin orang sepanas itu, sepedas itu. Ada itu yang pakai baju apa tuh, kuning atau apa itu dulu. Nah itu entah kuning entah biru, yang nggak begitu paham aku, lupa juga. Nah itu komennya pedas juga. Nah, tapi saya sambil membalas komenan Anda, saya itu ketawanya itu memang wah gitu. anda nggak tahu tapi sok tahu kayak gitu aja. Jadi begini ya teman-teman, kalau Anda bisa, pelajarilah yang Anda bisa. Kalau Anda belum bisa, belajarlah yang giat, belajarlah yang lebih bagus. Belum tentu Anda bisa ngomainin orang kayak ini, bah pedas-pedas. Belum tentu Anda tuh sehebat yang Anda omongin. Kayak itu. Tapi intinya kalau saya pribadi, itu memang harus menghargai orang itu yang utama. Soalnya begini ya buat teman-teman, pencak silat apapun, pencak apapun, itu bagus.
guru-guru kita itu bagus, tapi kenapa oknumnya ini seolah-olah dia paling hebat, malah seolah-olah dia paling hebat daripada gurunya. Ya gitu, gurunya aja gak pernah menghina lain guru, itu nggak ada namanya menghina, meremehkan tuh nggak ada. Tapi kenapa Anda udah meremehkan yang lain? Berarti seolah-olah Anda itu lebih hebat dari guru Anda. Itu yang saya ketawakan, kayak gitu. Saya bikin judul bla 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 kayak gini, salah juga. Bikin judul bla bla kayak itu, salah juga. Yang judulnya harus bagaimana? Jadi teman-teman semuanya, jadi kalau Anda belum tahu tentang keilmuan tenaga dalam, ya Anda harus belajar apa itu tenaga dalam, apa itu ilmu karomah, apa itu ilmu kebatinan. Anda harus pelajari itu. Anda pandai ngomong belum tentu pandai bergerak, kayak gitu intinya. Anda udah tua, udah dewasa. Udah besar, udah dewasa. Pikiran Anda malah melebihi anak umur 2 tahun ya. Merengek-rengek kayak gitu. Itu Anda harus pelajari situ. Namanya orang udah ikut organisasi, ikut perguruan, udah dinamakan seorang pendekar, itu harus bisa menghargai yang lain. Prinsip saya pribadi, kalau iya ya iya, kalau enggak ya enggak. Kalau saya berani ya saya berani, walaupun itu anak kecil. Kalau saya salah tetap aku takut, walaupun Anda orang besar sebesar apapun. Tapi kalau kata-kata Anda pedas, kata-kata Anda sombong, sedikit pun saya nggak ada rasa takut. Itu saya, itu hati saya. Di mata Allah tuh sama aja, orang besar kecil itu sama aja, pasti akan mati juga, kayak gitu. Kita ikut organisasi itu mencari saudara, mencari teman, nggak cari musuh dan cari lawan. Itu salah besar. Ada menghina orang-orang perguruan lain, itu sama aja Anda menghina perguruan Anda sendiri. Itu kalau Anda tahu sebenarnya Anda menghina perguruan lain, Anda itu sama aja menghina perguruan Anda sendiri. Itu kalau Anda benar-benar tahu, benar-benar mengetahui tentang keilmuan seorang pendekar, kayak gitu. Memang ada tuh kepental tuh, ada itu kata kamu kan, itu oknumnya, itu orangnya, itu rombongannya. Bahkan ada yang bilang saya dulu juga pernah ikut kayak gitu tapi pada bohong. Yang bohong tuh Anda, berarti kalau kepental ada seorang kepental itu bohong, itu Anda salah besar. Itu Anda namanya belajarnya cuman mengikuti teman, nggak mengikuti hati. Harus mengikuti hati latihan tuh, nggak harus mengikuti teman kepental kayak kepental, teman kayak kedorong tuh rasanya kayak kedorong. Itu salah Anda. Dari hati latihan tuh. Kalau kepental ya kepental, kalau enggak ya enggak, kayak gitu. Harus dipelajari itu, harus fokus, yakin dulu ya. Harus ilmu ketenaga dalam tuh kereslekannya sangat luar biasa, jadi harus kita perdalam bener. Ya begitu buat teman-teman. Mungkin Anda kurang begitu paham tentang keilmuan tenaga dalam, lebih baik bertanya. Cukup sekian ya buat teman-teman. Mungkin ada kurang dan salahnya saya pribadi, saya minta maaf. Itu tentang keilmuan tenaga dalam yang saya informasikan. Sebenarnya seorang pendekar itu yang bagaimana, seorang tenaga dalam itu yang bagaimana. Mungkin Anda harus mengetahui itu, atau supaya Anda nggak
ngomong besar kayak gitu. Intinya kita harus saling menghargai. Itu teman-teman, mungkin ada kurang dan salahnya saya pribadi, saya minta maaf. Saya juga manusia biasa. Itu tadi tentang keilmuan tenaga dalam. Intinya kita saling menghargai, saling menghormati. Seandainya Anda udah ikut perguruan tapi Anda nggak bisa menghargai perguruan lain, berarti Anda tidak bisa menghargai guru Anda. Itu aja udah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.